Sejenak kita berhenti dulu untuk membahas tentang percintaan ataupun jenis hubungan antar manusia yang lainnya. Karena ada yang jauh lebih penting untuk kita ketahui dan pahami terlebih dahulu melebihi apapun. Hal itu tak lain adalah diri kita sendiri. Kali ini kita akan kembali membahas tentang kepribadian. Kalian sudah memahami tentang 6 kepribadian alfa sampai sigma yang pernah saya bagikan videonya di channel ini. Namun sebenarnya, apapun yang dijelaskan tentang 6 kepribadian itu masih belum cukup untuk menilai dan memahami diri kita ini sebenarnya manusia seperti apa. Pada tahun 1940-an, seorang psikolog bernama Isabel Myers dan ibunya yang bernama Catherine Briggs telah merancang sebuah tes untuk mengetahui gambaran umum, kepribadian, kekuatan, dan preferensi seseorang. Tes ini bernama MBTI, singkatan dari Myers-Briggs Type Indicator. Sejauh ini tercatat ada 16 tipe kepribadian yang dapat diungkap dengan tes MBTI, yaitu ISTJ, ISTP, ISFJ, ISFP, INFP, INFJ, INTP, ISTP, ISTJ, ISFP, IFFJ, INFP, INFJ, INTP, dan INTJ. Dari ke-16 macam tipe kepribadian tersebut, sebenarnya dibagi dua dengan tipe kepribadian yang saling berlawanan, yaitu introvert dan extrovert, yang merupakan sifat dasar seseorang untuk memusatkan perhatiannya. Sensing dan intuition, sifat dasar seseorang untuk memahami informasi. Thinking dan feeling, sifat dasar untuk menarik kesimpulan dan mengambil keputusan. Judging dan perceiving, yaitu sifat dasar tentang pola hidup seseorang. Sebagai permulaan, kita bahas tipe kepribadian yang sudah sangat familiar dan sering kita dengar, yaitu introvert dan extrovert. Introvert adalah tipe kepribadian yang cenderung lebih menyukai ketenangan, suka menyendiri, dan lebih memilih untuk menghindari interaksi dengan hal-hal baru. Kepribadian ini lebih mengarah kepada kelompok minoritas, dikarenakan mereka lebih memilih untuk diam dan tak melakukan hal-hal yang membuat mereka terganggu. Sedangkan extrovert kerap disebut kebalikan dari introvert. Tipe kepribadian ini cenderung lebih menyukai lingkungan yang interaktif, menyukai aktivitas sosial, senang bergaul, dan menyukai hal baru. Berinteraksi dan bersosial bisa dikatakan adalah sumber energi bagi para ekstrovert, sedangkan sumber energi bagi introvert adalah kesendiriannya, pemikirannya, dan semua hal seputar dirinya sendiri. Bagi ekstrovert, tak melakukan interaksi atau bersosial akan terasa ada yang kurang, hambar, dan bisa melemahkannya secara mental. Sedangkan introvert justru akan cenderung merasa lemas saat melakukan interaksi dan bersosialisasi melebihi batas kemampuannya. Energinya terasa seperti tersedot ke orang lain. Dan satu-satunya hal yang bisa introvert lakukan untuk mengembalikan energinya adalah dengan menikmati dunia yang dia ciptakan sendiri dalam kesendiriannya. Kebebasan dan ketenangan adalah sesuatu yang introvert sukai. Jadi yang dimaksud dengan sifat dasar untuk memusatkan perhatian dari dua tipe kepribadian ini adalah ekstrovert lebih tertarik dengan segala sesuatu yang mampu memberikan kebahagiaan pada dirinya sendiri dari apapun yang ada di sekitarnya. Untuk itulah, ekstrovert cenderung lebih aktif dalam melakukan interaksi sosial dan selalu terkesan ramai dan ceria saat berada di sekeliling orang lain. Sedangkan introvert lebih memusatkan perhatiannya pada dirinya sendiri. Jika seorang introvert sampai menemukan sebuah kesenangan yang ada di luar dirinya sendiri, dia tetap akan menikmatinya dengan caranya sendiri. Introvert lebih sering merasa tak butuh orang lain untuk menciptakan kebahagiaannya. Dia merasa orang lain punya potensi untuk merusak kebahagiaannya. Karena orang lain belum tentu memahami standar yang dimiliki seorang introvert. Maka dari itu,
introvert lebih sering terlihat menyendiri atau menarik diri dari kerumunan. Namun kalian jangan buru-buru menilai kepribadian seseorang berdasarkan dua tipe kepribadian ini, karena tak ada manusia yang 100% introvert maupun 100% ekstrovert. Untuk tipe kepribadian lainnya akan saya bahas di video selanjutnya.